Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Direktorat Gratifikasi KPK mendalami penyewaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Tak hanya penggunaan jet pribadi, namun tas mewah yang dibawa istri Kaesang juga akan diselidiki. Menjadi tugas dan kewenangan KPK, tadi sudah saya sebutkan ya, untuk menerima laporan dan menetapkan gratifikasi. Ya, kami sudah menerima laporan itu dari masyarakat. Dari mana Pak? Pemberitaan itu kan dari informasi dari masyarakat. Apalagi kemarin juga dari Magi ya. Dari Magi juga sudah menyampaikan. Sekali lagi saya selalu sampaikan, semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina bilang tak masalah Kaesang menggunakan jet pribadi asal sumber dananya jelas, tidak menggunakan uang negara atau uang hasil korupsi. Kaesang adalah seorang pengusaha, jadi wajar jika ia dan istrinya menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat. Sylvester mempersilahkan masyarakat melapor jika biaya yang dipakai Kaesang untuk membayar pesawat menggunakan anggaran negara. Sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya. Karena memang Mas Kaesang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya. Jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu. Sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong. Misalnya, enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi apa? Clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong dan buktinya. Kan begitu. Jadi supaya masyarakat yang mempertanyakan ya dan membuat media sosial 2 hari ini sangat ramai dengan itu juga menjadi tercerahkan. Meski Kaesang anak Presiden Jokowi, bagi KPK semua pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, Wakil Ketua KPK minta Direktorat Gratifikasi tak ragu meminta klarifikasi. Bahkan Alexander bilang tak hanya penggunaan jet pribadi, tapi tas mewah yang dibawa istri Kaesang juga akan diselidiki. Kita berprinsip ya semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi ya tolong dong itu informasi dari media ya itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas. Kalau itu menjadi perhatian publik ya menjadi keprihatinan publik juga ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Hari ini dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan gaya hidup mewah putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep ke KPK. Ubedillah minta KPK mengusut harta kekayaan dan potensi gratifikasi pencucian uang dari harta Kaesang. Pelaporan ini buntut gaya hidup Kaesang dan istrinya Erina Gudono yang diduga sering menggunakan jet pribadi untuk bepergian hingga berbelanja barang-barang mewah. Hari-hari ini kita melihat ada gaya hidup mewah dari putra Presiden yang menggunakan jet pribadi perjalanan dari Jakarta ke Amerika yang sudah menjadi berita publik. Gaya hidup mewah itu tentu menunjukkan satu kekayaan, satu keadaan di mana dia menggunakan kos yang sangat besar. Tentu itu patut diduga atau ada tanda tanya besar dari mana harta kekayaan ini. Jadi ada semacam ketidakwajaran dari perilaku atau gaya hidup putra Presiden ini. Nah peristiwa itu, gaya hidup mewah itu mengkonfirmasi sejumlah dugaan kita secara kuat tentang tindak pidana pencucian uang atau gratifikasi dan lain-lain yang diberikan kepada Presiden dan diterima oleh anaknya. Nah, laporan ini kan kemudian meminta kita kepada KPK untuk menindaklanjuti dan menelusuri sebagaimana KPK dengan cepat menelusuri dari peristiwa flexing atau hidup mewah anak seorang kepala bea cukai di Makassar, lalu dengan cepat begitu dan ya keluarganya yang hidup mewah itu dengan cepat KPK menelusuri lalu kemudian sampai kepala bea cukai itu divonis bersalah dengan hukuman 10 tahun dan itu kan kemudian ditemukan peristiwa penerima gratifikasi itu dari tahun 2012 kalau tidak salah, lalu bisa dihukum. Nah ini kan sudah viral juga, sudah viral peristiwanya mirip seperti itu begitu. No viral no justice. Kalau kemudian ada istilah no viral no justice, saya kira karena ini sudah viral, patut dong secara etik dan hukum
KPK memperhatikan persoalan ini. Dan sebetulnya KPK bisa dengan cepat menelusuri kekayaan yang bersangkutan, termasuk juga pajak-pajaknya dan seterusnya. Karena kenapa kami begini? Karena memang dia vulgar menunjukkan kehidupannya, dan itu orang juga mempertanyakan semuanya. Saya kira itu. Bukti tambahan peristiwa penerbangan dari Jakarta ke Amerika sebetulnya sudah terang benderang sebetulnya untuk membuat KPK bisa melanjutkan laporan itu. Sebetulnya ya, itu kan ada wilayah political will dan wilayah goodwill. Ya, iya. Dan harus tidak tebang pilih, Mas. Jangan gara-gara anak presiden lalu tidak dipanggil gitu. Sementara anaknya atau keluarga bea cukai semuanya dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya berita yang cukup menghebohkan bahwa KPK akan mengusut soal penggunaan jet pribadi ya oleh anak bungsu Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep. Apakah ini memang benar-benar dia menyewa jet itu, atau memang ada sebuah gratifikasi ya dari sebuah perusahaan atau dari perusahaan untuk Presiden Jokowi ya, tentunya lewat anak bungsunya ini. Dan ini lagi diselidiki oleh KPK. Dan kita tahu bahwa dosen UNJ ya, Ubedillah Badrun juga melaporkan soal hal tersebut, dan laporannya telah diterima oleh KPK. Dan dari pihak Forum Maki ya juga ikut melaporkan masalah jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang Pangarep ya. Pasalnya penggunaan jet pribadi itu seolah-olah menggambarkan bahwa anak presiden ini ternyata bergaya hedon, kebalikan yang selama ini diasumsikan oleh masyarakat ya, bahwa anak presiden itu sangat sederhana. Ternyata sekarang terbuka semua bahwa itu hanyalah pencitraan belaka. Dan mudah-mudahan KPK memang menunjukkan taringnya lah, berani mengusut apa yang telah dilakukan oleh anak bungsu Presiden Jokowi ini, dan membuka tabir yang selama ini tidak diketahui oleh publik dan hanya menjadi kecurigaan saja ya, dan hanya menjadi rumor atau bagaimana. Dan benar-benar KPK ini membuktikan bahwa ya kalau memang itu gratifikasi ya, agar terungkap, dan kalau memang itu istilahnya dia benar-benar nyewa atau memang memiliki jet pribadi, ya kan semua jelas terang benderang nanti akhirnya. Dan KPK juga tadi mengklarifikasi bahwa harus menyertakan bukti kalau memang dia menyewa, mana surat pembayarannya, kwitansi pembayarannya juga harus ada ya. Masalahnya kan sewanya sangat mahal sekali, 8 sampai 9 miliar lah ya, antara 8 atau 9 miliar rupiah. Dan itu kan sangat mahal sekali untuk sebuah pesawat, apalagi jet pribadi ya. Tentu orang-orang yang super kaya yang bisa menyewa pesawat tersebut. Dan di sini diduga anak presiden ini mendapatkan gratifikasi dari perusahaan. Dan dari pihak istana ya, salah satu jubirnya itu juga ikut membela bahwa Kaisang ini ya kalau memang diduga ada segala macam silakan diungkap. Dan dia juga membela bahwa Kaisang tidak mungkin melakukan hal tersebut. Tetapi kan siapa tahu ya, di akhir-akhir masa jabatannya mungkin keluarga Pak Jokowi ingin menunjukkan, dan mungkin juga Tuhan ingin menunjukkan bahwa inilah aslinya keluarga dari Jokowi sebenarnya ya. Dan ya kita tunggu saja apakah KPK ini hanya istilahnya menutupi kelemahannya, hanya ya supaya masyarakat bahwa KPK memang benar-benar ada, atau hanya memang ya kita tunggu sajalah. Dan kita berdoa supaya KPK ini benar-benar fight, menunjukkan taringnya bahwa KPK ini masih ada gitu loh. Jangan cuma kalau urusan-urusan yang lain yang istilahnya tidak tersangkut dengan kekuasaan, KPK begitu gagah berani ya. Operasi tangkap tangan lah segala macam. Cobalah ini anak dari Presiden Jokowi bisa nggak kira-kira diusut oleh KPK? Patut kita tunggu ya. Dan bagi yang menonton video ini silahkan Anda komentarnya, ditulis komentar Anda di kolom komentar ya,
supaya ini kasus ini benar-benar diangkat oleh KPK dan KPK benar-benar bertindak sesuai dengan tupoksinya ya, tidak melulu menjadi alat penguasa. Oke. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel. Salam waras.